ngomongin soal bintang tamu. Hari ini kayaknya udah nggak ini kali ya. Paling pas. Nggak perlu dikenalin lagi ya. Apa sih adek? Oh manggilnya Ade. Adek, kan dia adek kita bersama. Oh iya benar-benar. Dari umur usia Korea ya. Iya. Iya Korea. Jadi kenal mereka dari zaman radio. Satunya anak teknik. Ya. Yang berapa tahun? Kurang lebih hampir di DEO waktu itu. Karena lagi fokus untuk mengasah skill. Mengasah skill. Jadi punya radio. Yes. Terus yang satunya Dunia sangat permodelan girly sih. ya. model. Dunia permodelan, Victoria's Makanya dia Girl Mamba band kan lah hari ya. ini. Yes, girlfriend gitu. Apa kamu bilang? Mamba. Cewek kue. Oh, Oh iya, bener kayaknya seru lagi deh itu. tren nih kayak gitu. Cewek bumi, cewek kue Mamba sama gitu. cewek nut-nut gitu. Ini kayaknya kebalik deh. Enggak, cowok juga bisa. Oh, kayak gitu ya, kayak Cowok gitu bumi, cowok Mamba. Oke. Kalau laki-laki kan Mamba kan. Oke, jadi kayaknya lebih afdol kalau misalnya nge-present diri sendiri masing-masing ya. Karena udah biasa, Kamera yang mana nih? boleh yang mana aja. Ih, luar biasa. Lama Gila. nggak ketemu, tiba-tiba ketemu Oh iya, langsung. terima kasih. Temanya tuh tema-tema Yunani. Lihat jamnya. Gila ya, luar biasa banget loh. Vintage gitu ya. Apa sih Oke. nelpon kalau nggak masalah nggak usah deh. Oke. Tetap ya. Tetap harus. Ini jadi gue kenalan dulu nih. Iya, silahkan. Oke. Halo, selamat malam, pagi, siang, sore, dan malam. Pokoknya semuanya deh ya. Perkenalkan, nama aku Jihan. Biasa dipanggil Marianjola, boleh. Besusi Tetap ya. juga boleh. Pokoknya terserah aja, enak-enak bibir aja deh. Oke, terus selanjutnya yang paling manly banget lah. Ih, Main bola laki-laki banget. bagus TBL. mentionannya, bagus mentionan Boleh. TBL. Kayaknya nggak perlu dikasih tahu juga, Kendari tahu kok siapa Iwo Imran. Oke, mau Imran. Mental. Kalau di luar mungkin baru. Nama saya Imo Imran guys, jangan lupa di follow Instagramnya @imoimran. TikToknya. @imo Imran juga. Ya semua ya, Imo Imran ya. Iya. Emang saya, emang kamu dating online fake aslinya nggak? Oke nih, boleh ini nggak? Kita pengen tahu nih kalian lagi sibuk apa sih sebenarnya belakangan ini? Soalnya kayaknya tiap hari kalian tuh ada di mana-mana, ada di layar kaca ada di beberapa akun event gitu ya kan? Enggak kok, cara nanyanya tuh kayak melo gitu apa? Pengen ikutan juga tuh gimana? Oh nggak boleh kayak sama manajer saya nggak boleh. nggak boleh. Kerja dulu nih yang satu nih. Oh dia menunjukkan warna yang cool Yes, gitu. Oh yang bener, cool. bener. Enggak sih. Ya sih, jangan Cie. ya. Anaknya cheerful lah ya. Oke, nanti Jian Nggak yang cool jawab. banget lah. Apa Kesibukannya sih apa? kesibukan ya, kalau gue selain emang syuting stripping ya. Ya paling kan gue siaran. Terus habis itu sibuk membangun ini kan ya kerajaan kan. Oke. Gitu Oke. kan. Terus habis itu paling kan ya di event-event ya kayak gitu. Terus sama vlog kita punya vlog, nanti kita Oke. bakal rolling, boleh nggak? Boleh banget. Imran gimana Imran? Saya nggak boleh kelihatan Imran. biasa aja. Oke. Ya seperti sama kayak Jian siaran. Kalau sekarang ya siaran, partneran nih. alhamdulillah Iya. kembali lagi siaran radio yang pernah tertunda beberapa tahun, akhirnya kembali lagi New Giring Pagi by the Oke. way, yang dimana saya baru tahu kalau Giring Pagi itu nama orang. Astagfirullahaladzim, Oh, gitu? Imran Suhardin, Iya. bikin malu loh. Iya saya baru tahu kalau Giring Pagi itu Giri Rio dari pagi-pagi. Iya. Terus yang siaran Imo dan Jihan. Anda kan udah siaran hampir 10 tahun dong. Masa nggak tahu sih? Makanya gue kaget dia baru tahu. Oh Giring Pagi ternyata tercipta dari nama, terus yang Iya. siarannya bukan nama itu lagi. Iya. Ya kan Oke, aneh, oke. tapi nggak apa-apa. Yang penting hostnya kita berdua gitu. Oke. Siaran radio, MC, alhamdulillah masih jalan. Terus vlog juga, sharing public speaking sama merawat diri sih lebih tepatnya sekarang. Iya. Soalnya tadi pagi aku nelpon, dia lagi kayak duduk di depan terus sambil ngetek gitu. It's my ya? activity in Iya. the morning sih. Biasanya Backyard ya. Backyard yang dia di backyard. Luas banget. Luar biasa loh. Lu Iya. boleh masuk ke dalam taman itu, boleh? Cuman Sekali sekali. doang kan. Waktu pernah pindahan masuk dulu. Waktu pindahan. Oh, itu bener. Lama banget. Iya makanya salah satu merawat diri adalah sirkulasi udara pun harus sehat. Oke. Ih luar biasa banget. Takut. Adalah. Men's life banget ya. Oke, jadi kalau ngomong-ngomong soal kesibukannya kan gak jauh-jauh dari memandu acara, ya kan bawain acara. Gitu. Kenapa sih kalian tertarik untuk terjun dan milih kerjaan itu? Soalnya kan dari
terapan ilmu, ya kan? Ilmu kan teknik informatika. Kejihan bahasa Inggris. Kan banyak pekerjaan yang mostly yang lebih relate banyak dengan dong. pendidikan. Lebih banyak dong. Yes. Silakan Imam Silahkan Imran. yang lebih muda. Dituakan. Oh ini bagus sebenarnya. Ini bagus. Mulai ada ini ya, keraguan ya. Ini bagus sebenarnya. Enggak, pertanyaan bagus, mindsetnya adalah biar tuh kayak sekarang kan kita nggak pernah tahu tuh kamu sekarang lagi menempuh pendidikan jurusan apa yang dimana semua jurusan tuh bagus. Ya kan? Pada dasarnya bagus. Pada dasarnya bagus. Hanya mungkin salah satunya juga yang paling penting adalah pendidikan karakter tuh penting untuk nge-build skill yang kita punya. Karena ya tahu sendiri kan, mungkin sederhananya kalau kita lihat penerimaan pegawai negeri sipil pun juga di Indonesia, begitu banyak yang mendaftar tapi yang diterima cuma kayak satu daerah kuotanya cuma 3. Dan mengundurkan diri. Nah itu mungkin. Benar. Nah salah satu plan B-nya adalah ketika kamu punya skill yang bisa menjadikan kamu sesuatu hal yang tanpa harus berharap sama satu hal gitu, kenapa enggak? Mungkin berawal dari situ kali. Jadi kenapa enggak ngambil atau enggak sesuai pekerjaan sekarang dengan jurusan yang kemarin, alhamdulillah yang sebenarnya. Karena kalaupun saya ada di situ, bisa jadi saya mungkin sekarang tinggal di rumah. Depan laptop. Iya karena gitu, apa namanya lebih peluang Tapi kan untuk itu gajinya tuh lebih banyak seharusnya. Iya biasanya seharusnya. Seharusnya kan informatika itu lebih banyak. lebih banyak. Tapi udah ngerasain kemarin kan 2 tahun. Iya. Ini sombong ya? Iya, udah ngerasain kan 2 tahun kan. Kemarin sempat bergabung di PUPR selama 2 tahun itu. Benar. Dan kalau saya nggak di radio mungkin saya nggak bisa ngambil pekerjaan itu juga. Biasanya kalau Jadi government radio itu ini jalan ke pekerjaan kalian. That's right. aja multi kan, Kemana-mana. kemana-mana jadinya. Jadi kayak kita bisa ngambil job-job yang lain karena pekerjaan kita fleksibel gitu waktunya. Pekerjaannya fleksibel. Bukan Ya. mangkir dari siaran. Ya dasarnya mungkin karena Mana ya? Agak seru deh itu. Tapi kita usahain kalau misalnya emang ada job kayak gitu kan, lu pasti tahu deh kayak. Sangat. Tahu ya kalau misalnya Sangat. mungkin bukan di jam siaran gue ya, atau at Oke. least memang di jam siaran, tapi udah dicari dulu nih switchnya siapa. Iya, biasanya kayak gitu. Enaknya sih, anggaplah karena suka ngomong jadi hobi yang dibayar jatuhnya. Oke. Jadi menyenangkan sih. Kalau ke Jihan gimana tuh? Bahasa Inggris bisa banyak banget tuh Kak. Iya bahasa Inggris bisa kemana-mana Introduce ya. mungkin boleh. Bisa, tapi ya ini. Itu bahasa Rusia, Pak. Polandia. Ya, itu kan dia. Ini Polandia. Iya dong. Kalau gue entah kenapa waktu itu gue tuh emang seneng banget denger radio. Oke. Jadi tuh dari kecil emang gue tuh seneng banget denger radio. Gue seneng denger orang ngomong gitu kan. Dan gue ngerasa kayak, ini pinter banget ya penyiar radio kayak gitu kan. Ujung-ujungnya akhirnya gue mencoba untuk itu. Walaupun mungkin bedanya dari pendidikan kan gue guru ya, FKIP. Dan zaman dulu kalau nggak salah Kak Jihan kan gotik banget ya. Ih, Saskia kan? Siapa? coba pantat bebeknya mana? Bayangin ya, gue tuh. Aduh. Gue tuh Jangan, nyari jangan. filenya tuh susah banget, cuma nemu satu foto. Ya, pendengarnya jangan dibayangin deh. Takut Iya, nanti gotik ekspektasinya banget buruk. sumpah. Alhamdulillahnya itu udah gue amanin semua foto-foto. Oh, Iya, gitu jadi ya. kompi di atas itu di kantor dulu tuh cuman Imo gitu. Kajian nggak ada, cuman satu aja siapa gitu. Dia memang insecure anaknya dulu. Bukan insecure, gue Gitu. lebih kayak. Dan pemalu, zaman dulu pemalu banget. Sampai sekarang kak. Oh gitu. Sorry. Ya kayak gitu lah pokoknya karena emang gue suka denger radio. Terus habis itu bahasa Inggris kan juga bisa kemana-mana ya. Oke, bisa Penyiar banget. radio itu lebih diutamakan yang bisa bahasa Pasti. Inggris biasanya kayak Benar. gitu. Itu bisa jadi nilai plus buat gue. Dan jadi menurut gue sejalan aja sih. Oke. Walaupun nggak ngajar ya, maksudnya nggak ngajar ini. Tapi this is bisa. blah, blah. Kali Bisa. aja ada yang nonton, ada yang dengar mau kajian jadi guru bahasa Inggris aku dong. Sebenarnya kita terapkan di Vogue itu sih. Iya benar. kan? Jadi gurunya Iya. di situ, bukan jadi guru sih lebih ke sharingnya Kayak aja. lebih ke sharingnya aja. Jadi mentor lah ya. Yes. Oke, jadi kan kalian udah nge-MC boleh dibilang sekitar 8 tahun, Kurang 10 lebih. tahun kurang lebih ya. Hmm. Kan dari awal-awal pasti udah dapat lah kecil-kecilan dari Iya. circle kampus atau sekolah gimana. Ingat gak klien pertama siapa? Terus dibayarnya berapa? Klien pertama. Oh kalau dia langsung gede. Serius? Iya, Iya, kalau dia langsung gede soalnya saya ngajakin kan. Oh gitu. Jadi Dia mungkin dilihat enggak. partnernya. Dia enggak. Pembuka rezekinya. Oh, pembuka rezekinya. Waktu awalnya sih sebenarnya bukan itu sebenarnya, cuman yang kecil-kecilan. Lu inget gak ya waktu di Rock Cafe? Itu yang acara Oh sorry kita beda angkatan di radio jadi mungkin saya belum masuk waktu itu. Kita barengan nge-MC PA. Apa? Boleh kan ya ngomong gitu? Oh yang Korea-Koreaan. Iya yang Korea-Koreaan. Oh iya. Oh iya, Korea ya. Acara Korea-Koreaan, Itu bayangin gratis lah. tuh. Dibayar nggak sih waktu itu? Kagak. Coba deh kamu ingat. Panitianya siapa nih? Masa diungkit. Dari ini ya.
Padahal kita yang pengen banget ngotot, pokoknya harus kita yang jadi MC-nya. Kayak gitu, terus habis itu langsung kalau gue next di tahun baru. Tahun baru. Iya, dia New Year gitu. 1 sampai 5 berapa? Apanya nih? Budgetnya buat Itu kita berapa ya? Dia langsung waktu itu kamu langsung dapat 1 juta. 1,5. 1,5. Ih, gila 1,5 sih. gitu. Imo gimana? Pertama kali? Saya berawal, teman-teman ini penting banget ya soal profesi. MC Gigs Punk. Soal profesi, biar kamu tuh nggak terlalu, terlalu terdistract dengan bayang-bayangan profesi yang sekarang ini. Kamu nggak tahu proses yang lamanya kan. Jadi ada proses yang dilalui gitu. Saya dulu pertama nge-MC tuh harganya dikasih, dan tuh sangat bangga sekali, Rp250.000 nge-MC-in nonton bareng MotoGP. Wih, gila. Ini di salah satu hotel yang sudah tutup sekarang. Sudah tutup. Gitu. Oke, kalau zaman dulu mungkin budgetnya segitu. Sekarang berapa? Waduh. Soalnya nih, sorry nih, ini pertanyaan dari teman-teman juga. Kok Imojihan mahal ya? Sering banget tuh dapat itu. Budgetnya kok gede ya? Amin ya. Itu bisa nggak dijelasin kenapa bisa segitu? Maksudnya kayak sekarang tuh kenapa bisa sampai dari 250.000 dari 1.500.000 sekarang udah nyampe sekian? Iya. Itu bisa nggak kalau dijabarkan mungkin. Coba Imo manajemen. Jadi gue tuh dalam Imo manajemen ya. Iya. Tapi ini fun fact-nya adalah. Tapi serius kalau gue ditanyain kerjaan, MC siapa? Kak Imo, gue langsung nodong dia. Kak Im, sekian ini udah di. By the way, mau nanya balik, kenapa selalu nama saya yang pertama yang disebut? Kenapa ya? Biar itu kan bisa ada kalkulasi harga dari situ nih. Oh iya, kenapa gitu? Yang pertama soalnya kontak favorit kalau di ini ada Imo. Gitu. Kalau yang itu nggak ada. Yang siapa? Yang lain, soalnya kan lebih senior, Takut. Takutnya banyak ini kan, banyak yang banyak jobnya. Kalau Imo kan sepi job biasanya kan. Dan ini harus diperjelas ini karena harganya murah ya. Serius, tapi orang-orang tuh bilang kalian tuh mahal gitu. Waduh. Imo manajemen deh. 1 sampai 5 itu di 3 ke atas katanya. Tapi apa sih namanya? Jujur Jihan sebenarnya sampai sekarang pun dia belum bisa menentukan harga dirinya. Maksudnya adalah harga dirinya. Jasanya dalam artian harga. Dia tuh selalu nanya ke saya dulu. Iya. Jadi kayak ada job terus mau ini ada tawaran job. Enggak mungkin mau Imran. Ya Imran. Dia harus halusin. Dia selalu pasti dia akan nanya. Sampai sekarang pun dia akan nanya kira-kira saya kasih berapa ya budgetnya gitu. Saya tanya balik itu biasanya ini cara apa bla bla. Ini berapa jam terus karena dia belum terlalu paham soal creating sebuah pekerjaan ini. Ada yang namanya community. Kan pekerjaan ini adalah pemirsa kita sementara berada di kayak kita lagi di perahu getek biasa ya. Jadi yang terdistract dengan suara Peri yang tadi itu. Jadi maksudnya kayak percaya atau tidak, profesi kita ini dibayarkan dan dibesarkan juga oleh circle kita sendiri sebenarnya. Ada komunitas, ada orang-orang yang mensupport kita. Let's say kayak kamu menghubungi saya pun itu adalah bagian support untuk mendukung pekerjaan saya. Enggak sih, gue kasihan aja. Oh gitu ya? Walaupun iya mendukung, karena kamu kasihan. Iya kan? Kayak gitu, jadi mungkin harga itu tuh sebenarnya no limit sih kalau profesi menurutku. Iya, no limit kalau profesi. Kita nggak bisa menstandarkan atau membuat sebuah limit harga dari sebuah profesi. Iya kan? Karena kalau kamu pakai limit kamu bisa diukur lah istilahnya kasarannya gitu ya. Karena setiap profesi itu menurutku bukan masalah jasanya, tapi kayak quality sih biasanya gitu. Value yang kamu bisa kasih nominal. Gitu. Iya. Gitu. Pokoknya kualitas dulu baru nominal, jangan nominal dulu baru kualitas. Karena itu ekspektasinya pasti beda gitu. Kalau saya sih mindsetnya seperti itu, menentukan sebuah harga. Belum lagi tuh di kota-kotakin, oh ini temanku tahu oh ini anak-anak komunitas. Soalnya terakhir saya bayarnya nggak manusiawi Pak. Cuman bilang, Kak Im, ini. Dan ini adalah MC pertama. Kalau ini kan kalau ditanya MC achievement apa yang paling pernah dibawakan, ini adalah yang paling achievementnya walaupun mungkin acaranya chapter pertama, tapi bayangin coba saya MC dari jam 5 sore. Jam 5 sampai jam 4 pagi. Sampai jam 4 subuh. 4 pagi. Itu luar biasa sih itu. Senangnya karena semuanya terhibur. Saya bingung juga. Tapi keren loh event lu kemarin tuh. Apanya, Kak? Eventnya. Oh enggak, itu event anak-anak semua. Teman-teman semuanya. Itu kolektif jadinya. Kolektif jadinya gitu. Kalau nyambung ke Imran tadi, sebenarnya tuh gue bukan nggak bisa menentukan sebenarnya. Karena gue itu di industri ini tuh menurut gue dibandingkan sama Imran ya, gue tuh nggak terlalu kemana-mana.
Oke. Dia ansos anaknya soalnya. Tapi kalau dibawa kemana-mana bisa? Dibawa kemana-mana bisa, Pak. Oh iya. Baiklah. Bisa Iya. banget. Nah dibandingkan Imran, gue tuh nggak terlalu yang jalan-jalan. Kalau Imran berarti gitu jatuhnya lebih menjajahkan diri dia gitu. lebih menjajakan diri. Kalau gue lebih eksklusif gitu kan. Jadi makanya dia LC bener. jadi gue tuh lebih kayak Imran, kalau misalnya gue dapat gue punya event ini nih, misalnya gue ditawarin, menurut tuh ini segini gimana gitu. Karena gue harus nanya Kok dulu. murah? Nah, biasanya gue harus nanya dia dulu karena dia kan kemana-mana ya temennya ya gitu kan. Ini segini Ben, segini kayak gitu. Jadi gue tuh lebih menjaga, kenapa gue nanya dia juga karena gue pengen menjaga itu loh. Jangan sampai gue menentukan segini, ujung-ujungnya malah goblok lu ngerusak pasar kayak gitu. Jadi gue selalu nanya ke siapapun yang mungkin lagi punya value insight tentang itulah istilahnya kayak gitu. Gue pasti bakal nanya, kira-kira kalau segini gimana? Iya sih. Jadi kayaknya kayak gitu. bener-bener udah kejawab ya, maksudnya kayak value itu ya bakal ngikut sama nominal gitu. Iya, pokoknya Bukan mindsetnya sebaliknya ya? jangan uang dulu deh. Kalau menurutku kalau di jasa itu tuh profesi itu jangan mindsetnya ke uang dulu. Tapi kan gini, maksudnya kayak ketika kamu punya sesuatu yang kan setiap orang tuh pasti punya keunikan masing-masing, Iya, kan? kelebihan Punya dan karakter kekurangannya. masing-masing gitu. Ketika kamu punya sesuatu hal yang orang lain nggak punya, ya orang lain tuh nggak bakal nyari kayak yang lain, pasti kayak dulunya gitu. Jadi itu tuh kan akan menjabarkan ke bawah-bawah kenapa dia terus, kenapa bukan kamu, kenapa bukan ini. Kita nggak bisa maksakan untuk itu. Iya. Oke. Ada yang namanya personal branding, ada yang namanya personality kan. Dan itu kayak mahal gitu. sih kayaknya. Iya, misalnya jadi mungkin kenapa juga di pekerjaan ini mengajarkan saya untuk tidak baper. Ya. Tidak baper. Jangan Walaupun suka baper. ngomel-ngomel di belakang backstage sih sebenarnya. Walaupun. Itu beberapa kali pernah dapet gitu. Pernah lihat ya sampai kondenya lepas kayak gitu. Pernah lihat Pernah kan? Takut. Tidak, kadang-kadang biasanya kondenya udah pindah di depan, tank. Kaca gimana? Iya. Oke, jadi mungkin kalau dari bayaran udah nih ya kan. Kalian udah istilahnya kayak panggung segede apa udah dirasain semua. Iya. Tanggapan kalian tentang industri kreatif di kota Kendari kita? Silakan Mbak Puan. Yang udah hampir ini udah umurnya udah tua banget nih, tapi kayaknya kita baru mau mulai di 5 tahun belakangan ini. Tanggapannya gimana tuh? Buat gua ya yang lihat, anggaplah gua tuh masuk ke industri ini tuh 2011 lah. 11. Pertama kali gua masuk radio. Itu di beres SMA ya? Alhamdulillah Kak gitu ya. Makasih loh Kak. Terus habis itu 2011 itu iya, 2011. Tamat SMA. 2011 gue ngapain ya? Waktu itu kan masih jualan. PJR Kak. PJR, angkat anak nasi. Iya. Jadi 2011 gue baru kenal dunia industri ini gitu kan ya. Dibandingkan dengan anggaplah 5 tahun sekarang itu emang Berbeda ya? beda banget. Beda banget. Tapi satu yang nggak beda. Apa? Kendari itu masih kuat banget persatuannya, maksudnya kalau untuk kayak Kental. event untuk Oke. ya Yang lingkungan community ya kan? entertain gitu lah. Komunitinya tuh masih kencang banget gitu dan makin kebuka lagi sekarang dengan kolaborasi ya kan. Kayaknya saingan udah nggak perlu deh kayaknya. Aduh, udah susah sih kalau misalnya saingan ujung-ujungnya malah nggak maju-maju gitu. Iya. Jadi harusnya emang kolaborasi, misalnya lu punya ini, gue punya ini, ayo kita bikin apa ya biar keren. Dan Kendari itu udah bisa kayak gitu, terbukti event-event banyak kan yang kayak gitu kan sekarang. Iya bener sih, setuju. Itu dari yang eksklusif. Kalau yang sering nih ngerasain event community gimana tanggapannya? Pertumbuhannya ke arahnya kemana sih menurut Imo? Cepat kah? Justru kalau saya dengan Jen tuh seangkatan di radio. Jadi kalau saya tuh lebih notisnya pas kemarin di pandemi sebenarnya. Yang 2 tahun terakhir ini kan, dimana kita lihat kalau di Kendari sendiri pun kan banyak teman-teman musisi itu. Kalau saya notisnya di musisi sih sebenarnya. Kalau teman-teman musisi itu banyak yang buat karya di situ. Di waktu pandemi mungkin digital rehat. Iya rehatnya mungkin, tapi ada karya yang dibuat dan itu bukan hanya sekedar kita di rumah misalnya daripada kita bikin set semarin menjadinya apa, tapi terbukti kan dengan quality yang mereka keluarkan tuh bagus-bagus. Respect banget pokoknya. Seperti ada beberapa band lokal kita yang keren, menurutku keren banget itu. Keren banget. Itu keren banget. Iya keren, misalnya kayak saya bukan karena mungkin penyiar radio, jadi tiap hari tuh konsumsinya dengar lagu kan. Bener. Dan kita tuh ada benang merah biasanya kalau di radio, jadi kita agak dekat, sangat-sangat dekat dengan industri rasa yang teman-teman keluarin di lokal gitu. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal event gitu kan, yang selalu
Mungkin saya adalah salah satu orang yang selalu ada di circle itu gitu ya. Entah itu jadi talent ataupun jadi penonton. Iya benar. Sekarang tuh lebih smart user kalau nggak salah. Kalau lihat-lihat teman-teman semuanya, setiap datang di sebuah event tuh kayaknya bukan hanya jadi penonton tapi bagian dari itu. Iya. Udah ngerasa sampai Blend segitu. in di acara itu, menjaga perdamaian di acara itu, sama-sama menyebarkan di sosial media itu kan bagian dari support kan. Iya benar. Dan juga lebih kayak penghargaannya kita sama community itu menurut saya lebih terbuka sih kalau sekarang kelihatan banget gitu. Orang bisa bertahan sampai pagi hari itu kan bagian dari respect gitu kan. Itu ya yang Lagi dibongkar ya, dibongkar lagi. Saya jadi gak enak ya. Karena sorry Wan, emang gitu. kayak itu bagian dari kayak itu memang sebuah pembelajaran mata ya. tawa begitu ya, karena masa tidak. Itu Sekecil misalnya itu kayak kesalahan sih. sekecil kayak misalnya lu punya event atau misalnya Imo punya event atau gue punya event itu pasti kita kayak event ke eventnya sini yang ada Awannya, ke event sini yang ada Imonya, itu kan support juga. Iya. Gitu. Thank you Keren banget udah ya kayak datang gitu. kemarin. Iya sih. Hanya mungkin kadang-kadang gini juga Wan, kalau saya lihat kan ini tipikal. Biasanya setiap kota itu punya tipikal gitu kan. Misalnya Untuk karakter menyelenggarakan pagelaran orang-orangnya. mereka sendiri-sendiri gitu. Yes, betul. Kita kadang-kadang memang paham akan strategi seperti ini, tapi ternyata kita adalah pelakunya. Iya. Ngerti nggak sih? Kamu bilangin orang warna merah, ternyata kamu warna merah. I see. Iya, bisa kayak gitu tuh. Ada orang bilang bahwa kita baku support Pink. Iya. Ini Ternyata mau nangis bukan, nih kayak gini. ternyata ini yang bicara dan tidak mensupport. Oke. Ngerti gak sih? Iya, Dia iya, hanya melihat circle dan dia bisa aja ya kan. Iya kayak Untuk gitu. ngomong gitu. Itu harus sadar juga. Maksudnya ibaratnya adalah kalau kamu mau disupport ya kau support temanmu Betul, gitu sih. Maksudnya kayak simbiosis mutualisme Ya, lah. jadi kayak Benar. equal lah ya. Iya, sama benar. Someday kan saling support gitu. Iya. Oke, lanjut untuk kan udah ngomongin tadi. Awan makin pintar interview ya. Gitu. Iya, dia memang kali nggak ya, tahu. gitu Dia ya, lagi gembleng. kalau nggak salah sekarang bacanya lagi perbandingan agama ya. Wow. Berat. Oke. Nggak apa-apa support. Aduh. Terus. Ini kan udah tadi kan udah ngomong soal kenapa sih kalian milih jadi announcer dan juga MC terus eventnya. Ada nggak privilege khusus yang kalian rasain selama jadi MC gitu? Privilege gitu. Biar kayak Jujur li banyak sih. banget. Iya. sombong ya. Jujur li banyak. Kalau yang lain mungkin humble bilang, oh nggak ada gitu. Ini enggak ya. Apa sih sekarang Jujur ya. Ini sebenarnya bukan sombong atau apa karena benar-benar kita merasa senang Rasain banget ya. gitu kan, senang banget menjadi MC itu. Jadi kita pengen ngasih tahu oh banyak banget yang bisa didapat gitu privilege. Iya. Selain dibayar ya. Iya. Selain dibayar gitu. Selain dibayar gitu. Ada hal lain gitu. Apa aja sih kalau boleh tahu? Soalnya kan kemarin aku ngelihatnya kalian buat Voice of Kendarian yang bener-bener itu ya rasanya kalian berdua tuh. Iya. Yang Imo sama Jen bener-bener blend in tanpa embel-embel apapun belakangnya. Ya. Berdasarkan kalian berdua gitu gimana sih susah-susah senengnya atau gimana? Atau pengen digedein lagi gitu. Ini kalau ngomongin kayak gini tuh bakal berdarah-darah dan nangis-nangis. Sahabat aku. Silakan. Soalnya kemarin kan pernah mau bikin kelas gitu di luar kota Kendari ya. Tapi karena Pandemi, insya Allah teman-teman doain ya. Karena kemarin sudah sempat bicara sama vendor lain katanya ready untuk itu. Wah gila sih. Senang sih. Harusnya support lah. Iya. Harusnya bisa lah. Iya, jadi gimana tuh? Kalau soal privilege. Kan pasti banyak yang kecewa kan kemarin ya. Kalian nggak jadi gitu. Ya ini banyak Gitu. yang nge-DM gitu loh. Kayak Kak, kenapa misalnya nggak jadi gitu loh. Iya, gitu. benar. Kalau kita mention kota Kolaka sih Kabupaten Kolaka yang lebih mereka itu Excited. antusias banget Excited gitu. Terus banget. kenapa enggak? Jadi gini, soal kita ke privilege yang tadi itu gitu ya. Maksudnya kayak itulah sebenarnya di industri kita di profesi jasa ini tuh bayaran uang tuh lebih dari itu sebenarnya dari kita keberadaan kita. Yang paling penting adalah dan yang paling saya rasakan sekarang sekali adalah dengan bayaran saya punya banyak relasi yang begitu besar. Gitu ya. Let's say saya ke penyelenggaraan sebuah event mungkin yang dimana di situ adalah ini bukan tidak mendukung ya. Saya tuh pernah datang satu event, di situ tuh acaranya tiketing. Oke. Tapi karena keseringan ya jadi yang kerja di situ, gitu ya ya. bisa kita aja anak kendari begitu. iya, Misalnya yang kerja, anggaplah yang kerja ini adalah IOI ini yang pernah beberapa kali kerja sama dengan mereka. Dan cuma lihat jiwa kita punya muka, dia bilang, mau lewat sini mau. Jadi kayak muka kita tuh ibaratnya tiket gitu loh. Iya, jadi udah lewat sini. Itu tuh satu hal yang memang itu privilege. Yang kedua adalah
kalau dirunut kan banyak banget poinnya, tapi apa ya namanya paling ya? berasa untuk membantu kehidupan ini. Gitu. Mungkin salah satunya adalah dengan mereka mengenal nama saya sebagai seorang Imo MC itu privilege banget buat Imo saya. MC. Iya, jadi ada kayak kemudahan ketika kayak lagi ngantri di teller bank. Iya. Oh, Iya kan, Ada iya. pengalaman. Pernah ya? Iya, ketika Saya baru lagi, tahu itu. iya banyak banget. Yang tadinya mungkin kita bukan nasabah prioritas tapi dimasukin di sebuah ruangan hanya untuk prioritas. Padahal kita cuma kayak nabung cuma 100.000. Bukan Bisa, yang Mas. puluhan juta ya. Oh ini ruangan kalau prioritas gitu ya. Karena ada teman yang kerja di sana terus kenal kita gitu. Yang kayak gitu-gituan sih biasanya. Kalau ke Jihan mungkin Kalau- ada hak khusus yang nggak mungkin kayak, loh kok bisa sampai gini ya gitu loh. Kalau gue, karena gue orangnya emang suka dengan Humble. bukan humble. Gue suka sama yang ada yang kenal gue gitu loh. Oke. Oh jadi Tanpa center harus kenal point. dia. Iya, iya. Oke. Banci tampil Iya, jadi gitu. tuh gue demen aja gitu kalau misalnya kayak lagi jalan gitu kan, misalnya kayak lagi di mall lah atau di mana gitu Kayak kan. Jojo. Enggak dong. Jojo. Cinta dong ya. Mak gue deh kalau kayak gitu. Oke, jadi gue tuh seneng kayak misalnya, kajian Iya. gitu. Kajian, hey gitu. Bukan berarti gue sombong atau seneng dieluluk, enggak. Cuman kayak, ada yang kenal gue ternyata. Kayak gitu. Itu bagus. Maksudnya pribadi yang selama ini yang kamu sembunyi itu Itu bagian dari... bohong. Oh. Itu gimmick. Gue senang aja gitu, kayak ada kajian. Oh hai gitu. Kak kita lihat ini loh MC-nya waktu pas di sini gitu. Oh iya. Kayak gitu demen. Suka yang kayak gitu ternyata itu enak loh dikasih kayak gitu. Iya. Oke, jadi mungkin lebih kayak ternyata jadi MC itu bukan melulu soal memandu acara gitu, Iya. tapi banyak yang bisa dilakuin selain itu gitu. Banyak sih hal kemudahan baru gitu ya, Apalagi kenalan sama apalagi orang. ya bener, banyak ketemu orang baru, relasi baru, Iya, betul. apalagi eventnya bagus, Iya. bayarannya bagus gitu. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang agak slow dikit lah. Oh Boleh. boleh. Kan? Slowly. Ini ada 3 pertanyaan, ini request dari Pak Manajer saya gitu. Ih takut. By the way, manajernya siapa sih? Pak Aan ya? Apaan? Minta tolong sama kalian buat support terus. Oh iya. Harus dong. Kita kan pengen harus, support kalian juga teman-teman. ya. Ayo, Semoga bisa support. makin mengembangkan industri ini jadi makin gede, makin Amin, gede. amin. Dan makin baik lah. Betul. Ya. Oh kan kalau menurut saya itu ya, kita kan selalu mengannouncekan, membicarakan terus selalu bilang soal local pride. Iya. Oke. Menurut saya pribadi soal analogi local pride itu adalah dengan bangga diri kita sendiri dulu. Yes. Oke, You benar know, benar gitu. benar. Maksudnya itu kan kayak sesuatu hal suges yang akan jadi virus yang baik buat circle-nya kita. Iya. Jadi yang ini nih, yang 100 Talk ini nih adalah local pride yang memang harus kita support, yang diawal Yeah. dari hostnya, dari timnya, terus kayak kita mini, gitu ya. Saling Oke. support untuk bikin Pure lingkungan benar-benar yang sehat anak. sih. Benar. Iya, benar. Lingkungan yang sehat saling Lingkungan support itu sehat penting sih, Asli penting banget. Yes. Oke, thank you banget udah gila. main ke 100 Ini Talks. kita tayangnya di episode keberapa by the way? Pertama pastinya. Kalian pertama. Jadi- Teman-teman tolong disupport ya, ini karena akan membawa nama baik kita berdua Yes, sebagai betul portofolio pertama dari Betul 100 banget, betul Talk banget, gitu ya. Benar, Jadi benar. berarti Jian, Apaan? suksesnya mereka besok-besok ini adalah dilihat dari yang pertama. Astagfirullahaladzim. Amin. Makin Berat. beban aja gue. Berat banget, Berat berat banget iya. ini. Kita nggak mau ini gelap, Ah, ini sesuatu yang amin. terang karena kita berdoa itu jadi Ah. keren. Oke. Semangat teman-teman. Terima kasih. Nanti Biasa. teman-teman bisa cek semuanya di berbagai macam platform, ada Spotify, Anchor sama YouTube ya. Apple Podcast juga iya. Insya Allah. Amin, Tergantung amin, manajer saya ya. Caranya aja keren banget. Oh, saya mau nanya. Apaan? Apa tuh? Satu hal, ini kan timnya sama nih, tapi Iya. nggak salah ya. Udah lah. Gak salah ya. Iya soalnya itu udah ini Aduh, juga. iya. Udah. Iya. Kayaknya udah cukup ya. Udah cukup ya. Thank you banget ya. Soalnya Ibu kalau makin dipancing makin ini. Iya, makin Jadi kesana hati-hati gitu. aja gitu. Terima kasih ya buat yang udah nonton juga ya. Semoga ada yang bisa diambil nih dari. Oke, kalau mau follow kalian boleh di mana? Atau follow Voice of Kendarian aja? Boleh. Kita kalau mau tanya di mana sepak terjangnya Voice of Kendarian, kita lagi ini banget ya. Dalam waktu dekat kita akan masuk government lagi 2. Oke, iya. Jadi Alhamdulillah kalau sih kalian di notice sama mau teman-teman. follow Imo sama Jihan, langsung ke Instagramnya Imo boleh kemana? Di @imo_imran saya terima untuk panggilan MC dan juga untuk yang Nggak lain. punya manajer, nggak punya manajer ya? Langsung Imo yang tanganin ya? Langsung dia. Alhamdulillah di profesi ini mengajarkan saya untuk tidak star syndrome. Itu penting. Itu setuju tuh. Jangan star syndrome.
Jangan star syndrome, susah banget gue ngomongin lagi. Star syndrome. Star syndrome. Jalan-jalan pilih kayak di kota besar begitu. Maksudnya kayak kau anggap dirimu gajah di sini, kau semut kecil aja di sana, Be. Oh iya, benar sih. Kalau gajian boleh ngecek apa? Bank account. Oh bukan. Apa dong? Bank account langsung sih ya. Kamu kan Sebelum punya ke bank OnlyFans. account gitu. Jangan. Jangan ya. Boleh follow sosial media di mana aja? Di FJhan Benazir, Instagramnya, TikToknya juga di situ. Oke, cukup ya. Imo ada yang mau disampaikan mungkin? Udah kelar. Kita lapar nih kayaknya, makanan udah menunggu di depan. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin Hunter Talks bareng Imo dan juga Jihan. Keren. Sampai ketemu di episode yang lain ya. Asik. Thank you Thank you. guys.